Shalom saudara-saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam kenal untuk kita semua di seluruh tanah air bersama Ibu Kristiana Nebaho. Saya bersyukur melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Firman Tuhan yang hidup, yang juga boleh menyegarkan jiwa setiap orang yang boleh mendengarkannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan, dari kitab Injil Matius, khotbah di bukit, khotbah yang sangat terkenal. Matius pasal 5, ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Pada khotbah di bukit ini sebelumnya Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan di antara bangsa itu. Bahkan Tuhan Yesus juga melayani orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan yang sengsara. Orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang sakit ayan, orang yang lumpuh. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka banyak datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea, dan dari seberang Sungai Yordan. Tuhan Yesus sudah melayani banyak orang, memberitakan firman Allah kepada banyak orang, supaya mereka mengenal Allah yang hidup dan yang benar itu, mengenal keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Tapi di satu sisi, Tuhan Yesus juga memberikan waktu yang khusus kepada murid-murid yang selama ini mengikuti Dia. Dia memberikan waktu yang terbaik di dalam pelayanannya kepada murid-muridnya, mengajar mereka, menasehati mereka tentang hal yang penting. Karena Tuhan Yesus tahu pelayanan di depan yang akan ditinggalkan Tuhan Yesus itu akan diteruskan oleh murid-muridnya yang menjadi ujung tombak di dalam pelayanan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu yang sangat dikasihinya? Dia mengajarkan tentang hal yang sangat penting, hal yang sangat dasar di dalam pelayanan, di dalam firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan mereka dalam pelayanan yang akan lebih sulit lagi di depan mereka. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, menasihatkan mereka tentang kunci kebahagiaan bagi orang yang sudah percaya. Dalam bahasa Yunani, berbahagia di sini dikatakan makarios. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan bless. Dalam bahasa suku yang lain, bahasa Karo itu sangap. Dalam bahasa suku Batak Toba, kebetulan saya suku Batak Toba, berbahagiaan itu artinya adalah martuah. Mungkin secara manusia, secara umum, bahkan bagi orang yang percaya, kebahagiaan itu, berkat itu adalah ketika kita mendapatkan harta yang banyak. Berkat itu adalah ketika anak-anak kita sudah menikah, memiliki anak laki-laki dan perempuan, memiliki banyak ilmu, anak-anak kita sudah sarjana, kita mendapatkan kekuasaan yang tinggi. Memang itu kebahagiaan, tapi itu bukan kebahagiaan yang utama. Tapi bagi orang yang percaya, Tuhan Yesus kembali mengingatkan murid-muridnya bahwa kebahagiaan yang utama itu adalah ketika
kita memiliki kepastian, memiliki kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah milik Allah, tapi diberikan kepada orang yang percaya. Memiliki kerajaan sorga itu ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hal yang mudah-mudahan, tapi satu kepastian yang diberikan Tuhan Yesus bagi murid-murid dan juga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kebahagiaan yang paling utama dan kebahagiaan yang paling penting di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masihkah sumber kebahagiaan kita itu adalah karena kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus? Ataukah sumber kebahagiaan kita itu sudah pindah kepada hal-hal yang lain? Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, satu berkat yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ketika kita sudah sungguh-sungguh memiliki kerajaan sorga. Karena inti daripada keselamatan ini, inti daripada Alkitab ini yang Tuhan berikan kepada setiap orang, kepada orang yang mau percaya kepadanya adalah bahwa setiap orang yang percaya memiliki satu keyakinan yang sungguh bahwa dia sungguh-sungguh sudah memiliki kerajaan sorga itu. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita mendapatkan kerajaan sorga itu? Tuhan Yesus berkata di sini dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan berarti miskin harta atau miskin kekuasaan, bukan. Tapi miskin di sini adalah artinya miskin secara rohani. Dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Hanya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai kebenaran kita yang membenarkan kita, maka kerajaan sorga itu menjadi milik kita. Orang yang miskin rohani di sini adalah orang yang menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Karena dari kitab Yesaya mengatakan, segala dosa dan pelanggaranmu itulah yang menyebabkan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dosa dan pelanggarannya itulah yang membuat dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia tahu dia hanya menerima dan menunggu anugerah yang daripada Tuhan untuk bisa mendapatkan kerajaan sorga itu. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia mengakui dosanya satu persatu di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa upah dosa itu adalah maut, dan jalan satu-satunya supaya dosanya diampuni dan lepas dari maut itu adalah ketika kita boleh menerima Tuhan Yesus, boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh mengakui dosa kita satu persatu kepada Tuhan Yesus. Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, walaupun dosamu merah seperti kerumici, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun kita orang yang berdosa, mungkin dosa kita begitu banyak dibandingkan orang lain, tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan memberikan kerajaan sorga itu bagi setiap orang yang percaya. Bukankah itu satu berkat yang indah, satu berkat yang sangat penting,
satu kebahagiaan yang sangat indah dalam hidup ini, ketika suatu hari kita boleh bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Saudara-saudaraku kekasih, dunia ini, hidup di dunia ini kita sementara. 70 tahun firman Tuhan mengatakan itu sudah waktu yang lama. Tapi setelah itu kemanakah jiwa kita akan pergi? Tuhan berkata, kita akan menghadapi kekekalan itu, kematian yang kekal itu, atau hidup yang kekal itu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu, kerajaan surga itu, menjadi satu kepastian bagi kita dan bukan mudah-mudahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, inilah kebahagiaan bagi orang yang percaya. Inilah berkat itu yang diberikan Tuhan, yang paling indah dalam hidup kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita yang sulit sekalipun, ini menjadi spirit, menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan itu, supaya mereka juga memiliki kebahagiaan, kepastian, memiliki kerajaan surga. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh menghubungi saya dari nomor HP 0812 605 62722. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.